Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi, kita bersama lagi untuk kesempatan pagi hari ini di hari Sabtu 8 Mei 2021. Ya, saya akan kembali memberikan energi harian atau bacaan daily guidance hari ini yang akan kita lihat dari kartu yang terbuka untuk hari Sabtu akhir pekan yang kita lewati lagi, kita jalani lagi di hari ini 8 Mei 2021. Oke, daily guidance hari ini memberikan kartu The Emperor. Use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. Ya, untuk hari ini kita dituntut bisa menjadi seorang The Emperor. Seorang The Emperor ini adalah seseorang yang berpikir secara logis ya, secara logik dan memiliki, ya bisa dikatakan di sini segala sesuatu itu sudah benar-benar dipertimbangkan, sudah benar-benar disusun di dalam diplanningkan begitu ya, di dalam menjalani sesuatu, menjalani sebuah rencana ke depan. Ya, hari ini kita diminta untuk bisa memimpin. The Emperor ini seorang pemimpin. Memimpin diri kita untuk menghadapi situasi atau mengendalikan situasi apapun yang kita akan lewati di hari ini. Kita lihat dari kartu tarotnya. Oke, ada kartu Six of Swords, King of Pentacles, dan Ace of Wands. Ace of Pentacles, lalu ada The Moon dan Ace of Swords. Oke, dan di sini ada The High Priestess. The High Priestess. Ya, hari ini kita harus bisa, apa ya? Kalau saya lihat di sini ada hal-hal yang harus bisa kita pelajari dari situasi yang akan kita lakukan ke depan. Memang ini seperti ada hal-hal yang harus bisa kita jalani ke depan, tetapi juga harus bisa membuat semacam evaluasi seperti itu. Sebelum memulai itu harus bisa mengevaluasi, mempelajari dulu apa yang harus dipersiapkan. Artinya, apabila ingin menjalankan sebuah rencana, di sini harus benar-benar difikirkan atau dipelajari dengan matang. Karena yang jelas di sini ya apapun itu dalam situasi usaha, bisnis, pekerjaan yang kita inginkan kan tentu saja sebuah keberhasilan. Kita ingin sebuah, ya bisa dikatakan kesuksesan. Nah, kalau kita hanya menjalankan apa yang menjadi rencana kita tanpa mengevaluasi, tanpa mempelajari keadaannya, situasinya, maka jangan sampai nanti kita yang akan mendapatkan kerugian. Jangan sampai nanti kita dihadapkan dengan situasi yang ya pada akhirnya membuat kita sulit. Ini kalau saya lihat seperti ada hal-hal yang bisa dikatakan berkaitan dengan seseorang yang memiliki semacam power ya. Mungkin seseorang yang mempunyai kestabilan keuangan,
seseorang yang lebih sukses, bisnismen, yang mana bisa saja ini seperti ada semacam rencana-rencana yang ingin dilakukan bersama dia. Seperti ada yang ingin mendukung begitu ya, mendukung untuk mungkin di sini untuk kita bisa menjalankan usaha, bisnis, ada yang seperti sudah memberikan ya bisa dikatakan dana, menyiapkan dana seperti itu. Tetapi sekali lagi jangan melihat karena seseorang ini memiliki keuntungan atau memiliki kelebihan, lalu kita tidak memiliki semacam prinsip, kita nggak punya semacam pegangan juga. Ini tentang bagaimana kita harus bisa menjalankan rencana, tetapi kita juga harus punya pegangan. Artinya kita punya perjanjian. Jangan nanti karena melihat dia yang punya uang, kita iya-iya saja. Kalian yang menerima kontrak atau menerima kerjasama ini iya-iya saja. Pada akhirnya nanti kita malah dirugikan. Jadi intinya di sini harus bisa membuat ketegasan ya. Begini, kalau saya lihat, kalau dalam situasi menjalin usaha atau bisnis, mungkin saja di sini ada korelasi dengan seseorang yang lebih memiliki dana atau memiliki ya kelebihan. Mungkin saja dia akan menyokong, dia akan mendukung apapun itu. Tapi jangan karena dia yang menyokong maka tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Harus ada itu. Ya. Atau dalam sebuah situasi pekerjaan. Di sini sepertinya ada sebuah, ya mungkin di sini ada sebuah pekerjaan yang harus dijalani, entah itu mungkin di sini tentang project, ya tentang sebuah rencana di dalam kerjaan yang akan dilakukan ke depan. Nah, ini bisa saja kamu mungkin mendapatkan tanggung jawab itu dari pimpinan, dari atasan, atau dari orang-orang yang lebih berwenang begitu ya. Nah, kamu mungkin saja di sini bisa mendapat peluang, misalnya peluang belajar, atau kamu bisa mendapat peluang, mungkin ini juga peluang kerja. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah kontrak kerja. Yang harus kamu perhatikan adalah perjanjiannya. Jangan sampai kamu terima peluang belajar, peluang kerja, atau mungkin di sini kamu mendapatkan peluang untuk jalani sebuah proyek, tapi kamu nggak lihat perjanjian atau nggak lihat apa yang menjadi isi kontrak tersebut. Karena di sini berbahaya. Kamu bisa-bisa nantinya justru dimanipulasi, dirugikan. Ya, kerugiannya apa? Kerugiannya kamu bisa kehilangan pekerjaan kalau saya lihat. Kamu bisa kehilangan bisnismu, usaha kamu. Jadi harus ada ketegasan di sini dalam arti kamu harus punya prinsip. Prinsip itu dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian itu harus kuat. Jangan hanya ya kita kan sesama teman, kita kan sudah saling kenal. Jangan berdasarkan itu. Ya. Jadi The Emperor ini jelas harus bisa berpikir logik, harus bisa memiliki planning yang kuat ke depan. Oke? Karena di High Priestess kita nggak tahu masa depan ke depan itu gimana. Jalannya sebuah kontrak perjalanan bisnis itu seperti apa. Kalau tanpa kontrak, tanpa perjanjian, kita nggak tahu nanti apakah nanti akan memberikan keberhasilan ataukah tidak, siapa nanti yang akan menanggung kerugian. Kalau nggak ada hitam di atas putih kan jelas nanti yang dirugikan adalah mungkin saja kamu yang menjalankan, kamu yang akan dituntut, kamu yang akan harus bertanggung jawab. Nah, jadi harus jelas semuanya ya. Untuk kalian yang hari ini mungkin akan menjalani sebuah kerjasama dengan seseorang, atau mungkin ini juga ada semacam peluang dari atasan, dari tempatmu bekerja, jangan hanya asal menerima. Harus mempelajari dulu segala sesuatunya, harus ada hal-hal yang bisa kamu pegang sebagai, ya bisa dikatakan di sini perjanjian, kontrak, ataupun prinsip kamu, ya. Dan harus ada ketegasan, mungkin harus ada hitam di atas putih.
Itu yang saya lihat untuk situasi secara umum ya dalam karir pekerjaanmu. Dan sekarang seperti biasa saya lihat untuk hari ini bagaimana untuk situasi hubungan yang mungkin saja akan menjadi energi hari ini. Ya, ini seperti seseorang memikirkan bagaimana dia bisa menjalankan rencananya. Seseorang seperti memiliki rencana. Apa yang menjadi rencananya di sini sepertinya tentang seseorang yang dia inginkan, ya, seseorang yang dia inginkan, seseorang yang ya bisa dikatakan memberikan dia kebahagiaan, dan untuk itulah dia sangat menginginkannya, mungkin untuk berkeluarga, bisa saja untuk, ya bisa dikatakan di sini untuk bisa berkomitmen. Tetapi saya melihat di sini sepertinya siapapun kamu yang punya rencana seperti ini harus bisa belajar ya dari pengalaman. Saya nggak tahu, ini mungkin saja keinginan untuk berkomitmen dengan seseorang, orang yang baru, atau mungkin saja di sini keinginan untuk sebuah peluang bersama seseorang yang pernah bersama kamu, orang lama. Apapun itu, pasti ada pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kalau kamu ingin berkeluarga dengan seseorang di sini ya, ingin menjalin komitmen, jangan sampai misalnya kamu pernah gagal, pernah dikecewakan oleh seseorang di masa lalu, itu tidak jadi pelajaran untuk kamu. Jangan sampai kamu tidak belajar dari sana. Artinya, di sini harus ada perubahan diri. Mau itu orang lama, mau itu orang baru, kita harus bisa melakukan perubahan untuk diri kita, ya. Apalagi kalau di sini memang sebuah rencana itu adalah untuk berkomitmen, untuk berkeluarga. Saya melihat di sini situasinya mungkin saja memang ini energi seseorang yang sudah pernah bercerai atau berpisah sebelumnya, dan di sini memang ada semacam keinginan untuk kembali memiliki sebuah komitmen seperti itu. Jadi yang saya lihat, apa yang harus diambil dari situasi ini, kamu harus bisa mengambil pelajaran dari hal-hal di masa lalu. Ketika kamu gagal dalam sebuah hubungan dan saat ini kamu punya rencana untuk bisa menjalin sebuah hubungan yang baru, ya, entah bersama dengan seseorang yang baru atau kamu ingin memulai lagi hubungan kamu dengan seseorang yang lama yang pernah berpisah dengan kamu, apapun itu, harus belajar dari pengalaman, harus melakukan perubahan diri. Karena kita nggak tahu ke depan hubungan, komitmen ini nanti seperti apa, kita nggak tahu. Sesuatu itu masih misteri ke depan, ya. Yang namanya keinginan untuk berkeluarga, untuk berkomitmen itu sebuah keinginan yang positif. Hanya bagaimana supaya menjalaninya nanti bisa langgeng, bagaimana menjalaninya nanti tanpa ada hal-hal yang bermasalah seperti pengalaman kemarin dengan seseorang yang lain barangkali, atau dengan orang ini juga ya. Jangan sampai terulang lagi. Ya itu tadi, harus ada perubahan diri. Harus bisa berpikir lebih dewasa. Harus bisa memiliki semacam kepemimpinan untuk diri sendiri, memimpin diri sendiri, ya, menguasai diri sendiri. Itu yang utama. The Emperor itu tentang penguasaan diri. Harus mengetahui itu. Kalau kita sudah tahu menguasai diri kita, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan, tentunya kita akan tahu apa yang harus kita ubah di dalam diri kita. Ya. Jadi buat yang ingin atau sedang memiliki rencana untuk menjalin sebuah komitmen, apalagi ingin berkeluarga di sini, pengalaman yang lalu jadikan pelajaran. Di sini saatnya untuk ya melakukan perubahan dan harus bisa tegas. Kalau ingin memulai sebuah hubungan, memulai sebuah komitmen harus bisa tegas. Tegas dalam arti apa? Tegaslah untuk berubah. Oke? Seperti itu yang saya lihat daily guidance untuk hari ini Sabtu 8 Mei 2021.